Puji Tuhan, kembali lagi bersama program Yesus Kuatku akan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian dimanapun engkau berada. Kita percaya bahwa Yesuslah satu-satunya kekuatan di dalam hidup ini. Oleh karena itu, mari andalkan Tuhan di setiap waktu. Mari mengawali hari ini kita baca renungan firman Tuhan dan kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hati kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan buat hari ini, hari yang diberkati oleh Tuhan. Kami ada sampai hari ini, semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami awali hari ini dengan membaca renungan firman Tuhan. Kami perlu firman-Mu, karena firman Tuhan adalah sukacita bagi kami, kekuatan di dalam setiap kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami buka hati untuk firman-Mu. Ini doa kami dasarkan pada satu nama yang ajaib, nama yang berkuasa, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudaraku sekalian, ayat renungan hari ini diambil dari Ibrani pasal 12 ayat 11. Ibrani 12 ayat 11. Di situ dituliskan, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Ibrani pasal 12 ayat 11 ini menjelaskan bahwa teguran atau ganjaran Tuhan atau didikan Tuhan memang pada awalnya terkadang menyakitkan atau tidak menyenangkan. Tetapi di akhir proses tersebut akan menghasilkan buah kebenaran yang memberikan kedamaian kepada mereka yang dilatihnya. Itu kata firman Tuhan. Nah, jadi teguran Tuhan ini merupakan cara Dia untuk melatih dan membangun kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Menjadi pribadi-pribadi yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Dengan menerima teguran Tuhan, kita akan hidup lebih baik lagi, hidup benar di hadapan Tuhan, dan selalu taat dan tunduk kepada Dia. Nah, sebagaimana Yesus sendiri taat kepada Bapa di sorga, bahkan Dia taat, setia sampai mati di kayu salib. Yesus adalah contoh sempurna dari seorang manusia yang belajar tentang ketaatan melalui hal-hal yang Yesus derita. Yesus adalah panutan atau teladan yang dapat diikuti dalam kehidupan sehari-hari manusia. Yesus sendiri memberikan teladan dalam melayani dengan penuh kasih, dengan kerendahan hatinya, bahkan penuh pengampunan, dan Dia rela berkorban. Yesus memberikan teladan dalam pengajaran, dan Yesus adalah ungkapan kasih yang sempurna. Nah, saudaraku, hal-hal inilah yang harus ada dalam kehidupan kekristenan kita sebagai pengikut Kristus Yesus sejati yang memiliki sifat-sifat dan karakter Kristus. Dalam diri kita harus menjadi panutan, menjadi pola atau menjadi teladan. Teladan yaitu sesuatu yang baik untuk diikuti. Contohnya, kelakuan kita, perbuatan kita, sifat-sifat kita, dan karakter kita. Contoh yang sederhana yaitu perkataan kita, ya. Kalau kita baca dalam Amsal 18 ayat 21 dikatakan di situ, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya.
Jadi melalui perkataan kita bisa saja membunuh karakter seseorang. Perkataan kita bisa saja menyakiti atau melukai perasaan orang lain. Atau sebaliknya, perkataan kita memberikan hidup bagi orang lain. Atau memberikan semangat kepada orang lain. Menjadi berkat bagi orang lain. Ingat, panggilan kita adalah menjadi teladan dan hidup benar di hadapan Tuhan dan manusia. Kita dipanggil untuk menjadi teladan bagi orang lain, sehingga dapat melayani dan memberikan pengaruh yang baik bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudaraku, menjadi teladan adalah kunci keberhasilan dalam setiap aspek kehidupan. Kenapa? Pentingnya sekali untuk menjadi teladan. Ingat, teladan adalah bentuk pengajaran yang paling mendasar dalam hidup ini. Jika kita ingin orang lain melakukan sesuatu, maka kita harus terlebih dahulu melakukannya. Kita harus menjadi contoh, menjadi panutan bagi orang lain. Atau sebaliknya, jika kita melarang orang lain untuk tidak melakukan sesuatu, maka kita pun tidak boleh melakukannya. Coba kita lihat dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 2 dikatakan, "Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang." Surat terbuka adalah surat yang isinya dapat dibaca oleh siapa saja dan tidak dijaga kerahasiaannya. Jadi segala tindak tanduk kita, baik melalui perkataan, perbuatan kita, selalu terlihat atau nampak dengan jelas dilihat oleh orang lain. Kita ini diibaratkan seperti cermin. Kita adalah cermin Kristus yang hidup. Seluruh hidup kita bagai surat terbuka yang dapat dilihat dan dibaca oleh semua orang. Kita adalah manusia yang telah diubahkan setelah kita mengenal Tuhan dan hidup berjalan di dalam kebenaran Allah. Dan kiranya kasih dan kuasa Kristus itu selalu nyata dalam hidup kita dan menjadikan kita cermin untuk memperkenalkan Tuhan dan membawa orang lain kepada Tuhan. Hidup dalam kebenaran bukan berarti kita hanya berdoa, beribadah, aktif dalam pelayanan saja. Tidak. Tetapi hidup benar dalam setiap aspek kehidupan. Baik dalam dunia pekerjaan kita, di sekolah, hubungan dengan sesama, dan dalam semua aktivitas yang kita lakukan sehari-hari, kita harus menjadi panutan, harus menjadi teladan bagi orang lain. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, manusia memang tidak ada yang sempurna. Tapi ada satu pribadi yang menjadi panutan atau teladan yang sempurna. Dan tidak hanya untuk orang Kristen saja, tidak. Tetapi untuk semua orang. Dia adalah Yesus Kristus. Haleluya. Oleh karena itu mari, jadikan hidupmu panutan, teladan bagi orang lain. Orang lain akan melihat kita. Dan saya percaya mereka juga akan mengenal siapa Yesus Kristus itu. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Minta pimpinan Tuhan menyertai perjalanan hidup kita di hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu menjadikan kekuatan dalam kehidupan kami. Firman-Mu adalah teladan yang hidup dalam kehidupan kami. Firman-Mu akan menuntun setiap langkah-langkah kehidupan kami, sehingga kami tidak tersesat. Kami akan terus berjalan di dalam kebenaran Allah. Kami butuh firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah setiap umat-Mu, jemaat-Mu, orang-orang percaya, dan siapa saja yang mengikuti program Yesus Kuatku. Engkau berkati mereka di sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang ajaib, Bapa yang perkasa. Dan kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Sekali lagi terima kasih buat firman-Mu. Kami butuh firman-Mu. Firman-Mu adalah kekuatan di dalam setiap kehidupan kami semua.
Terima kasih Tuhan, kami melangkah di hari ini, hari yang diberkati oleh Tuhan. Ini doa kami dasarkan semuanya pada satu nama yang ajaib, nama yang perkasa, nama yang mulia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.